Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha ilahi ta'ala wa ridha fil balaya wa limusannif fi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Niki sik berlanjut ayat niki. Iki barbarian kabeh ta. Sajae kok rada sepi melekan bae. Oh nggih kula nggih upacara. Nggih boten napa-napa. Niki masih lanjut tafsiran ayat 29 sampai 31. Beberapa minggu lalu sudah kita bahas sampai dengan niki illa antakuna tijaratan angkarodi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara batil kecuali dengan perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Ini kita sudah bahas ini. Kemudian berikutnya, bahasan berikutnya
Wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau membunuh diri kalian sendiri. Nah, niki Pak, ini ada sedikit kita ulas membunuh diri kalian sendiri, ada beberapa makna. Ai birtikabi maharimillah wa tu'adha ma'asihi. Dengan cara apa membunuh diri kalian? Ini pun disampaikan, membunuh diri ada dua macam. Yang pertama memang membunuh diri secara fisik, membunuh dirinya secara fisik. Yang kedua sengaja berbuat dosa, itu termasuk bunuh diri. Apa meneh nak ero kuwi dosa. Apalagi kalau dosanya dosa besar. Artinya membunuh diri itu membunuh diri sendiri, kesempatan untuk masuk surga. Membunuh kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Birtikabi maharimillah, dengan tumpuk tinumpuknya perbuatan haram yang sengaja dilakukan, maka itu termasuk kategori bunuh diri. Wis roh ngombe iki haram, dosa gede, ya jadi dilakoni. Ngombe alkohol maksud kula, mboten ngombe niki. Ngombe niki ngoten. Rozino niku dosa gedhe, ya sik dilakoni. Sing sering niku Pak, sing mboten krasa niku roh durhaka kepada orang tua itu dosa gedhe, tapi ya dikandani ya sik pancet. Niku sengaja membunuh peluang dia untuk masuk ke dalam surga. Pun Innallaha bikum rahimah, sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kalian. Ai fima amarakum bihi wa nahakum anhu, yakni kalau kamu itu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, menjauhi apa yang Allah larang kepada kalian, maka kalian akan terselamat daripadanya. Itu bentuk kasih sayangnya Allah. Allah tunjukkan, Allah beritahu mana dosa besar, mana dosa kecil, supaya kalian tidak menjerumuskan diri kalian ke dalam perbuatan dosa, apalagi dosa besar. Terkait dengan ayat ini, niki ada beberapa riwayat hadis. An Amr bin As radhiyallahu anhu qala lama bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amadzatas salasil qala ihtamaltu fi lailati baridah asyadidatul bar faswaqtu an irtasaltu an ahlaka fatayamamtu thumma sallaitu bi ashabi salat subuh. Qala falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakatu dzalika lahu faqala ya Amru shallaita bi ashabika wa anta junubun qala qultu ya Rasulullah inni ihtamaltu fi lailati baridah syadidatul bar faswaqtu in iktasaltu an ahlaka fadzakartu qaulullahi subhanahu wa ta'ala qauluhu Allahu azza wa jalla wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima fatayamamtu thumma sallaitu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an wa kadza rawahu Abu Dawud. Niki cerita terkait dengan ayat ini diriwayatkan langsung Pak oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Amr bin As bercerita ketika Nabi SAW mengutusnya, Amr bin As jadi pimpinan perang. Perang apa? Perang Zatu Salasil. Jadi Amr bin As niku dikirim napa niku
ke satu daerah namanya Zatus Salasil. Kenapa kok dikirim ke situ? Memang Amr bin As itu berasal dari kampung itu, kampung Zatus Salasil. Cerita nih, pada saat itu ikhtamaltu, aku mimpi basah. Pada waktu itu musim dingin, sangat dingin sekali, dan waktu itu mimpi basah. Maka aku faswaktu in iktasatu ahlaka. Saya berpikir kalau saya mandi dengan air, maka saya akan hancur, saya akan mati. Nah, aku ngilingi bisa beku tubuh saya. Maka aku pun tidak mandi tapi tayamum. Ya, tayamum. Kemudian dia sholat bi ashabi sholat subuh. Kemudian dia sholat ngimami lagi, ngimami sholat subuh. Kenapa kok dia imamnya? Memang dia dipilih oleh Nabi untuk jadi panglima perangnya. Padahal yang di belakang itu siapa, Pak? Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat-sahabat senior. Dia pun nggak mau, yang imam saya. Dia pada posisi junub, gak adus, tayamum to, mergo apa wadempol. Maka ketika sudah selesai perang, maka kami menghadap Rasulullah SAW. Aku pun menceritakan, ini yang Abdurrahman ya. Falamma qadimna ala Rasulullah SAW zakartu dzalika lahu. Ada seorang melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah ketika sampai di hadapan Nabi. Maka Nabi bersabda, wahai Amru, kamu telah sholat dengan sahabat-sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub. Maka orang yang menceritakan tadi mengatakan, aku pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mimpi basah di malam yang amat sangat dingin. Maka aku khawatir jika aku mandi maka aku akan binasa. Maka aku pun teringat dawuhnya Gusti Allah, wala taqtulu anfusakum. Janganlah engkau membunuh diri kamu sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha sayang terhadap kalian. Fatayamamtu tsumma sholaitu. Maka aku pun tayamum dan aku pun sholat. Fadhahika Rasulullah SAW. Maka Nabi tertawa. Walam yakul syai'an, dan Nabi tidak berbicara apapun setelah itu. Artinya ya diperbolehkan gitu loh. Ada kondisi semacam itu. Tayamumnya biasa. Tayamumnya untuk mandi, Pak. Ora kok saawak kucur di mboten. Nggih. Tayamum sebagai gantinya mandi itu sama dengan tayamum sebagai gantinya wudu. Mboten awak sak kucur di wae debu di wur-wuri pasir sirahe mboten. Cok keliru. Niku mboten. Tapi niatnya dalam hati sebagai gantinya mandi. Masya Allah. Niki perang Zatus Salasil niki luar biasa. Niki Zatus Salasil itu satu kampung gitu membelot kepada Nabi di zaman Nabi di Madinah, ya, membelot kepada Nabi kerjasama dengan orang-orang dari Bizantium, dari Romawi.
Iku ngoten. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi dikirimlah pasukan, sing mimpin niki Amr bin As. Kenapa dipilih? Karena beliau orang berasal dari kampung itu. Ngoten. Nah, ternyata begitu dikirim, singkat cerita, dikirim ke sana, Amr bin As pakai strategi menuju sana itu berangkatnya malam hari. Malam hari, nanti kalau terang siang hari berhenti. Siang hari cari tempat teduh istirahat. Berangkat lagi malam. Akhirnya sampai di tempat itu malam hari, dan itu musim dingin. Dimanapun Pak, kalau musim dingin malam hari gak enek wong gelem metu. Oh mak, itu strateginya diambil seperti itu. Nah, akhirnya sampai mendekati kampung itu, tahu Amr bin As jumlah musuhnya jauh lebih banyak. Akhirnya Amr bin As minta bantuan lagi kepada Rasulullah. Akhirnya dikirimlah pasukan tambahan 200 orang. Di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang mimpin bukan Abu Bakar Umar, Pak. Yang mimpin pasukan kedua itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu sudah gabung, Amr bin As mengatakan, ini yang mimpin semua pasukan saya. Duh, Abu Ubaidah, saya ini juga diutus oleh Rasul untuk jadi pemimpin. Akhirnya apa Pak? Abu Bakar yang ngerim, Abu Bakar yang bijak luar biasa. Sudah, kamu ikuti saja Amr bin As. Akhirnya Abu Ubaidah, ya sudah, kalau kamu nggak mau saya pimpin, saya siap engkau pimpin. Akhirnya begitu. Akhirnya dipimpin oleh Amr bin As. Ya seperti itu. Sudah berada di perbatasannya Datus Salasil, niki ada anggota pasukan tuh mau buat api unggun Pak. Panas sama dinginnya gak karuan malam hari itu. Mau buat api unggun, dilarang Pak sama pimpinannya Amr bin As. Dilarang, jangan buat api unggun. Umar marah Pak. Oh iya, demi kau ini gak boleh gawe api unggun. Abu Bakar lagi-lagi ngerem. Ikuti saja, taati saja. Dia pimpinan yang dipilih oleh Rasulullah. Itu begitu Pak. Akhirnya nggak jadi. Demikian juga mau ngimami sholat Pak. Ya, mau ngimami sholat. Orang-orang minta Abu Bakar suruh ngimami sholat. Jadi Amr bin As, enggak, saya yang harus jadi imam. Umar marah lagi di situ. Akhirnya yaitu Pak, sampai satu ketika ya begitu perang, ternyata begitu perang Pak, dia nyerangnya itu malam hari dan pasukan sudah kocar kacir Pak. Begitu kocar kacir itu, maunya Umar itu mau dikejar sampai habis. Begitu sudah lari sama Amr bin As, sudah nggak usah dikejar, biarin aja dia lari. Umar gondok meneh akhirnya sama Umar gondok. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, sudah ingat itu adalah pimpinan yang dipilih oleh Rasulullah. Akhirnya taat lagi. Nah ini gitu Pak, begitu sudah selesai perang, pasukan kocar kacir membawa beberapa ghanimah, yaitu akhirnya sholat subuh. Ternyata sebelum subuh itu beliau ngantuk turu gitu, langsung mimpi basah. Itu ceritanya begitu. Akhirnya begitu sampai Nabi dilaporkan kejadian-kejadian itu, maka dia katakan, wahai Amr, kenapa kamu melakukan itu? Ketahuilah bahwa saya melarang kalian untuk buat api unggun di malam hari
Itu kalau kita buat api unggun nanti ketahuan jumlah kita itu sedikit, lebih sedikit dari mereka. Mereka pasti akan bergerak menyerang kita. Wong kita ini datang ke sini, kita ambil strategi malam-malam itu biar nggak ketahuan mereka berapa jumlah kita. Ngoten. Akhirnya, oh ya kamu benar. Terus ngoten. Lah tadi mau ngimami nggak boleh karena lah kalau Abu Bakar yang ngimami sholatnya lama jadi tuh ayati. Nanti kita mau segera nyerang musuh, kita kesuwen. Akhirnya ya sudah saya ngimami kan gitu. Demikian juga ketika apa namanya sudah mereka kocar-kacir mau dikejar terus saya cegah. Kenapa? Karena saya khawatir di belakang saya, di belakang sana nanti dia banyak bala bantuan akan datang. Banyak bala bantuan akan datang kepada mereka. Dan kita ketahuan jumlahnya sedikit karena sudah menjelang subuh. Nanti kalau matahari kelihatan, ketahuan jumlah kita sedikit, mereka akan bersatu padu gebuk kita dari belakang. Makanya perang harus selesai sebelum subuh. Akhirnya dibenarkan apa yang dikatakan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Makanya gegeran itu biasa, tapi kalau masih dalam jamaah ning atas gak apa-apa Pak, gegeran mboten napa-napa, tapi tetap nggih sing tetep rukun mawon. Pun niku cerita Datus Sanasin. Kita lihat lagi beberapa cerita lagi. Ani bin Abbas anna Amr bin As sama ini sholat bin nasi wa huwa junubun falamma qadimu ala Rasulullah sallam dzakara dzalika lahu fatahu fasa'alahu an dzalik. Nah niki sing menceritakan kisah ini Ibnu Abbas tentang Amr bin As. Faqala ya Rasulullah khiftu ay yaqtulani al-bard wa qad qala Allah ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Fasakata Rasulullah summa arada Ibnu Mardaweh inda hadil ayah al-kalimah antisi'ama kan Abu Sulaim. Niki Pak niki pun sama kisah tadi Amr bin As, tapi yang meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun mendiamkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Artinya apa? Termasuk jangan membunuh diri kalian sendiri. Itu kalau dari ayat ini apa namanya, pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak boleh memaksakan apa namanya level ketakwaan yang tinggi kalau membahayakan jiwa. Membahayakan jiwa. Ini kena nggih dalil varian. Ini gak oleh sholat jamaah mergo Covid. Nek nggih dalil varian. Nggih makane saya pun kemarin juga ambil opsi enggak saya apa namanya, maupun kita pun juga enggak boleh menyesatkan orang yang mengambil pendapat seperti itu karena tingkat keyakinannya berbeda-beda. Itu kan. Ya bukti ini nopo gak oleh haji ya taat awak dhewe ya. Orangnya ya. Pun An Abi Hurairah ini terkait dengan apa namanya membunuh diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man qatala nafsahu bi hadidin fa hadidatuhu fi yadihi
yuja'u biha batnuhu yaumal qiyamah min nari jahannam khalidan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bisammin fasammahu fi yadihi yatahasahu fi nari jahannam khalidan fiha abada. Wa man tarada minal jibali faqatala nafsahu fa huwa murtadun fi nari jahannam khalidan fiha abada. Niki Pak. Niki nak wong niku bunuh diri dengan sengaja. Nggih. Maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan besi, mbuh wesi niki rupa apa wae, pokoknya dengan wesi, maka dengan besi yang sama itu akan berada di tangannya, kemudian dia akan menusukkan besi tadi, menusuk dirinya sendiri ke dalam perutnya pada hari kiamat di dalam neraka jahanam buat selama-lama-lamanya. Hati-hati ini nggih. Wong kok bunuh diri, njojoh dewi awake dewi dengan besi, mbuh pisau, mbuh apa terserah, bunuh diri. Kalau kamu seperti itu nanti di hari kiamat di neraka dia akan dimasukkan di dalam neraka buat selama-lamanya, dan dia menyiksa diri dia di dalam neraka selama-lamanya. Padha njojoi balik njojoi awake dhewe. Makane tolong nggih. Aja niki aja dianggap remeh. Di Indonesia ini termasuk angka bunuh diri luar biasa. Aja tiru-tiru wong Jepang niku kakean bunuh diri to mriko. Nggih. Ini bukan kesatria bunuh diri ini. Niku justru pengecut. Ya, makanya dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam kategori dosa besar. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan cara meracun dirinya sendiri, maka racun itu akan terus berada di tangannya, dan racun itu berupa panas bara api yang dia minum di dalam jahanam buat selama-lama-lamanya. Barang siapa yang dia menjatuhkan diri dari bukit untuk membunuh dirinya sendiri, maka dia pun akan melakukan hal yang sama selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Niki Pak. Makanya Bapak Ibu hati-hati nggih. Ya ada anak, ya ada nopo keluarga dijogo. Ojo gara-gara putus cinta bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Makanya hati-hati. Dan nggih nak rong balik niki hukum itu kalau sudah balik berlakunya. Nggih. Hati-hati cuma niku wong tuane kena, Pak. Kalau misalnya dia itu sakit atau luar biasa. Nggih. Lah niki hadise ngisore niki. Nggih, ngasih niki. Nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Kilabah an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala Rasulullah man qata nafsu bi syai'in adzabahu ya bihi yaumal qiyamah. Di dalam riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Kilabah dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan cara apapun, maka nanti pada hari kiamat di dalam jahanam dia akan melakukan hal yang sama, terbuat dari api neraka di dalam jahanam buat selama-lamanya. Kemudian yang terkait dengan pertanyaannya Pak Ali niki an Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW kana rajulun mimman kana qablakum wa kana fi
bihi jarhun fa akhadha sikinan nahri biha yadahu nahara biha yadah fama raqa'a adam hatta mata qala Allah azza wa jalla abdi badaroni bi nafsi haramtu alaihil jannah. Niki Pak, dari Jundub bin Abdullah al-Bajali berkata, Rasulullah SAW bersabda, dulu Nabi menceritakan dulu, tidak dijelaskan dulu itu umatnya beliau atau umat yang terdahulu. Dulu ada seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kalian. Makanya sebelum kalian yang ada di situ, entah kejadiannya itu di awal-awal atau zaman umat terdahulu. Bahkan Nabi jirohan, dan dia sedang terluka di dalam medan perang. Maka karena dia nggak kuat dengan lukanya, fa'akhadha sikinan, maka dia ambil pisau, nahara biha yadahu, akhirnya dia melukai nadi yang ada di tangannya. Fama raqa'ad dam, akhirnya darahnya keluar mengucur habis, famata, kemudian dia mati. Maka Allah berfirman, abdi badaroni binafsihi, hambaku telah mendahuluiku dengan dirinya sendiri, maka aku haramkan atasnya surga. Pak nyun sewu Pak, ojo tiru-tiru negara kafir. Mriko Pak, di negara-negara barat niku ada namanya eutanasia. Nopo Pak? Membunuh dirinya sendiri dibantu dokter, mergo lara nemen, wis tidak ada harapan untuk sembuh, akhirnya minta kepada dokter untuk mengeksekusi dirinya. Naudzubillah min dzalik. Itu sama dengan membunuh peluang untuk masuk surga. Lara kaya nopo ditahan sabar. Ini kita termasuk hati-hati nggih. Bahkan di medan perang luka kaya apa, lara kaya apa, setengah urip setengah mati, tetap sabar, jok pisan-pisan membunuh diri dengan sengaja. Dan ini Pak, makanya hati-hati ngoten nggih. Masya Allah. Walihada qala ta'ala wa may yaf'al dzalika udwanan, barang siapa yang melakukan hal tersebut, yakni dosa-dosa besar di atas. Dosa besar nopo? Namun wau termasuk membunuh diri sendiri. Nah, nanti di belakang ada Pak, dosa besar nopo mawon. Termasuk yang disebutkan di sebelumnya adalah memakan riba. Dan ini Bapak yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan yang dosa-dosa besar di atas, udwanan, termasuk sebelumnya adalah zina. Ya, ayat sebelumnya. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar di atas, udwanan, dengan cara yang udwan. Udwan itu adalah apa namanya? Menutupi perkara yang hak. Udwan itu bisa berarti permusuhan. Jadi melakukan dosa besar karena emosi. Melakukan dosa besar karena apa namanya? Nantang karo Gusti. Wa zulman, dan zalim. Sadar eruh iku ki dosa gede tapi tetap dilakoni. Ya, menyembunyikan, dia melakukan dosa besar karena gini wau. Ya sadar roh dosa gede tapi tetap dilakoni. Nah, ini
fasaufa nuslihi naro, maka orang ini pasti nanti yang akan datang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Iki Pak. Ai wa may yataqa manahu wa anhu mu'tadiyan fihi zaliman fi ta'atihi ai aliman bi tahrimihi mutajasiron ala intihakahu niki Pak. Barang siapa yang menjadikan dosa besar tadi menjadi kebiasaannya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan adat kebiasaan. Niki Pak, udwanan itu ada diartikan menjadi adat kebiasaan. Ya, sampai mati urung tobat. Ngombe dadekno kebiasaan, zina dadekne kebiasaan, terus makan hartanya orang lain dengan cara batil jadi kebiasaan. Masya Allah. Zaliman, dan dia sengaja tadi ngerti itu haram. Aliman bitahrimihi, tahu akan keharamannya. Ini Pak, dengan sengaja, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Niki. Wa hadhi tahdidu syadidu wa aidun akidun, ini adalah merupakan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala akan resikonya orang-orang yang dengan sengaja melakukan dosa-dosa besar, bahkan menjadikan dosa besar itu menjadi kebiasaan. Fa yahdhar minhu kullal aqil, maka orang-orang yang berakal hindarilah perbuatan-perbuatan tersebut. Niku ngoten nggih. Niki kalimat niki Pak. Wallahu a'lam nggih Pak. Niki kalau dia ini tidak sengaja ya apa Pak melakukan dosa besar. Dia tidak sengaja dan dia tidak tahu, dia tidak sengaja atau dia tidak tahu bahwa itu perbuatan haram. Bisa jadi Pak, ini dia masih diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sengaja. Nyun sewu Pak, ada orang bunuh diri itu kadang nggak sengaja Pak. Kok iso? Nggih. Karena ada pengaruh naudzubillah Pak. Jangan sampai nggih. Pengaruh sihir, pengaruh hipnotis. Orang itu dihipnotis supaya bunuh diri. Ada seperti itu. Nah, niki Pak, niki sing nyemplung neraka paling jero dhewe sing gawe gara-gara niku, gawe sing ngirim sihir sehingga menyebabkan dia terjerumus di dalam bunuh diri. Makanya kita sendiri Pak, ketika ada orang mati bunuh diri, jangan serta-merta menjudge. Oh, kuwi ahli neraka. Sekali lagi jangan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam dirinya. Iku apa bener. Tetapi nak DE sengaja belajar ilmu sihir Pak, sengaja dirinya sendiri belajar ilmu sihir, akhirnya jine iku ngujuk-ngujuk kon bunuh diri, yo iki dosane dobel Pak nak ngono kuwi. Karena apa? Ya dia dengan sadar belajar ilmu sihir itu sudah dosa besar, imbuh dia bunuh diri, ya gede pisan dosane, tambah remek nak ngeten iki Pak, nyun sewu. Nggih pun ngoten mawon. Niki lanjutane minggu ngarep mawon nggih, wis kula ya arep upacara soalnya. Ngoten mawon nggih, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Tadi tanglet Pak.
pun kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.